Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Tolong dipimpin doa. Salah satu ada yang mimpin doa. Nggak ada yang mau mimpin doa. Syah Bintang, tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Syah Bintang. Nah, kemarin kita membahas mengenai apa ya anak-anak ya? Ada yang masih ingat? Terakhir kita membahas tentang himpunan. Betul, himpunan itu apa? Himpunan itu apa? Himpunan adalah? Ada yang bisa? Himpunan adalah kelompok yang dapat didefinisikan. Pintar sekali, kelompok yang dapat didefinisikan. Kemudian cara penyajian himpunan, dalam menyatakan himpunan itu ada berapa cara kemarin? Ada tiga. Oke, yang pertama adalah Dinyatakan dengan menyebut anggotanya. Oke, yang kedua Dinyatakan dengan kalimat. Oke, pintar. Yang ketiga? dinyatakan dengan notasi. Nah, pintar sekali, menyatakan dengan notasi himpunan. Jadi ada tiga cara ini ya dalam penyajian himpunan ya. Ibu sudah share yang kemarin latihannya itu tentang himpunan itu ya. Apa ada kesulitan? Nggak ada kesulitan? Nggak ada ya? Ya semoga nggak ada kesulitan ya. Nah, hari ini nanti yang belum mengerjakan boleh dikerjakan karena ada batas waktunya sampai besok ya. Jadi bisa dikerjakan nanti. Nah, jangan lupa nanti siang jam 12.30 ada ulangan harian. Sudah siap semua ulangan harian anak-anak? Sudah. Semoga semuanya dapat nilai 100 ya. Amin. Oke, hari ini Ibu akan membahas mengenai materi himpunan juga yang lanjutan dari kemarin ya. Nah, kemarin kan sudah sampai di diagram Venn. Ibu sudah memberi contoh sedikit mengenai diagram Venn. Ya. Nah, dalam menggambar diagram Venn, kemarin langkah-langkahnya bagaimana, anak? Dalam menggambarkan diagram Venn, langkahnya gimana kemarin? Digambarkan kotak ya. Kemudian di pojok kiri atas ditulis S. S yang menandakan adalah semesta ya. Kemudian kita gambarkan himpunannya di dalam kotak yang tadi. Misalkan ada himpunan P dan Q. Kemarin kan seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dalam penggambaran diagram Venn, yang pertama himpunan semesta S-nya ditaruh di pojok kiri atas. Kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup atau sederhana. Nah, yang digambarkan dengan kotak tadi ya. Setiap anggota himpunan ditunjuk dengan titik. Jadi ada lambangnya, itu lambangnya lambang titik. Itu menunjukkan bahwa anggota himpunan. Kemudian buat kurva tertutup sebanyak himpunan yang ada dan namai kurva dengan nama himpunan. Nah, maksudnya kayak gini. Nah, tunggu kok nggak mau gerak. Nah, macam-macam bentuk dari diagram Venn. Pertama, himpunan yang saling lepas. Maksudnya apa? Berarti himpunannya itu tidak ada yang kembar anak-anak. Jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu punya anggota masing-masing yang tidak kembar. Jadi himpunan A anggotanya tidak sama dengan
Kemudian himpunan yang saling beririsan. Maksudnya yang saling beririsan itu apa? Maksudnya adalah himpunannya ada yang sama antara anggota A dan B. Jadi sebagian ada yang sama. Jadi gambarnya seperti ini. Sebentar, kita lihat gambar-gambarnya dulu ya, baru kita nanti ke contoh. Ibu contohkan. Yang ketiga adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu gambarnya seperti ini. Jadi himpunan B, ini ya, harusnya ini B-nya di dalam maksudnya. Ya kan, himpunan bagian dari A. Himpunan B, himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian himpunan yang sama. Kalau himpunan yang sama, berarti dua himpunan ini punya anggota yang sama. Punya anggota yang sama. Nah, kita ini ya. Bentar. Kita coba gambarkan di contohnya. Tunggu ya, masih loading. Nanti jangan lupa di akhir ingatkan ibu ya buat share screen-nya apa? Buat screenshot-nya. Ya, nanti ingatkan. Biasanya kadang ibu lupa kan ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oh ya, yang kemarin itu kok banyak yang nggak absen ya anak-anak ya. Ibu kan mau ngerekap absen tadi malam. Tapi masih belum banyak yang absen ya di link yang ibu kasih. Kan ibu kasih link ini, link YouTube tentang himpunan. Sudah. Yang belum absen ya buat oke. Saya Yang sudah belum absen bagi yang belum Sudah, yang Bu. belum absen tanggal Sudah, 24 Bu, segera tadi. absen ya di link YouTube yang kemarin itu. Soalnya ibu mau rekap. Setiap hari kan ibu rekap absensinya. Nanti yang ini nanti ibu juga bakalan kasih linknya, absennya di sana juga. Nanti ibu kasih ini siaran ulang ya, siaran ulang yang kemarin. Yang video yang kemarin kita Teams meeting itu nanti ibu share di YouTube, nanti kalian komentar di bawahnya ya nama, kelas, nomor absen seperti itu. Sama ini nanti kalian tuliskan kalian masih belum pahamnya yang mana tentang materi yang ibu jelaskan kemarin. Atau kalian sudah paham semua, ya boleh ditulis sudah paham semua Bu, begitu boleh ya. Tunggu ini share screen-nya kok nggak mau ya. Tunggu ya. Apa ya? Oke, ibu mulai dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi himpunan apa anak-anak? Himpunan yang saling lepas. Ya, himpunan yang saling lepas.
Waduh. Himpunan yang saling lepas. Himpunan yang saling lepas itu contohnya seperti ini. Misalkan ya, ibu punya semestanya adalah 0, 1, 2, sampai 6. Misalkan seperti itu. Kemudian ibu punya himpunan A, yaitu 0, 1, dan 2. Himpunan B itu adalah 5 dan 6. Jika ibu gambarkan di diagram Venn, nah maka menjadi seperti ini. Tunggu, ibu gambarkan. Jadi langkahnya begini ya anak. Gambarkan dulu persegi panjangnya. Kok nggak mau muncul? Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, ada yang belum muncul? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, kemudian setelah kalian gambar kotaknya, yang menandakan itu adalah bagian dari himpunan semesta, ya. Maksudnya adalah itu melambangkan ini himpunan semesta. Nah, semestanya ditulis di pojok kiri atas. Kemudian, karena ini kotak ya sebenarnya. Nah, kemudian karena himpunan A dan himpunan B, apakah ada yang sama anggota himpunannya, Nana? Tidak ada yang sama ya? Tidak ada yang sama. Jadi kita gambarkan himpunan A dan himpunan B itu saling terpisah atau saling lepas. Maka dari itu dinamakan himpunan yang saling lepas. Nah, kemudian cara menuliskan anggota himpunan itu seperti ini. Jadi dikasih titik dulu, kemudian ini 0. Dikasih titik lagi, ini 1. Dikasih titik lagi, ini 2. Yang satunya juga sama. Yang himpunan B ini 5. Kemudian ini 6. Loh Bu, ini kan belum semuanya. Oh maaf, ini kok nulis 2, kok muncul 1. Nah, ini kan belum semuanya Bu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya anak ya. Masih kurang angka berapa? Angka berapa yang belum tertulis dari himpunan semesta ini? 3 dan 4. Jadi gimana kita menggambarkannya 3 dan 4? Karena 3 dan 4 adalah bukan himpunan A dan juga bukan himpunan B, tapi merupakan himpunan dari anggota himpunan dari himpunan semesta, maka kita gambarkan di luarnya himpunan A dan B. Ini 3. Apakah selalu di sini? Boleh di sini. Jadi terserah ya. Yang penting adalah dia di luar dari himpunan A dan himpunan B. Paham dari sini anak-anak? Paham, Bu. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah himpunan yang saling beririsan. Beririsan. Nah, contoh misalkan ibu punya himpunan semesta lagi. Jangan lupa tanda kurung kurawalnya. Himpunannya anggotanya 1, 2, bilangan cacah yang kurang dari 7. Jadi sampai, salah, 6. Kurang dari 7 saya bilang tadi ya. Walah. Ini sampai 6, tunggu. Sampai 6. Nah, kemudian misalkan ibu punya himpunan C. Anggotanya adalah 0,
1, 2, 3. Kemudian ada himpunan D, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau kita gambarkan, Ibu gambarkan dulu ya. Kenapa di sini ya? Jadi gambarnya seperti ini. Ini semestanya. Nah, karena dari himpunan C dan himpunan D ada yang kembar. Siapa yang kembar anak-anak? Yang ada di B dan juga yang ada di D dan juga ada di C. Nah, pintar. Yang sama adalah 3. Nah, jadi menggambarnya seperti apa? Menggambarnya seperti ini. Kita gambarkan himpunan B, C, nah, dan juga D. Karena mereka ada yang kembar, maka gambarnya seperti ini. Ini harusnya lingkaran ya anak-anak ya. Tapi lingkaran ibu kok jelek. Nah, gitu. Ini himpunan C, ini himpunan D. Karena yang sama anggotanya dari himpunan C dan D adalah 3, maka 3 dituliskan di tengah. Ini menunjukkan bahwa 3 itu anggota himpunan C dan juga anggota himpunan D. Kenapa nggak mau 3-nya? Tuh. Nah, 3. Yang anggota C adalah 0, 1, 2. 3-nya sudah ditulis. 2. Yang ini adalah 4 dan 5. Nah, seperti ini ya. Masih terlihat kan ya? Kalau misalkan kalian kurang besar, itu share screen-nya bisa dibesarkan ya di layar kalian. Loading, Bu. Oh ya, masih loading ya. Oke, ditunggu. Nah, sisanya yang bukan anggota himpunan C dan D, yang bukan anggota himpunan C dan D, siapa yang berada di luar? Benar. 6 dituliskan. Ngerti ya anak-anak? Sekarang yang Ngerti, Bu. ketiga. Paham. Yang ketiga adalah himpunan yang sama. Yang ketiga himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu ya apa ya anak-anak ya? Himpunan yang punya anggota yang sama persis dengan himpunan yang lainnya. Nah, misalkan ada himpunan E. Misalkan himpunan E itu adalah 0 dan 1. Himpunan F juga sama. 0 dan 1. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar, maka tulisannya seperti ini. S sama dengan himpunan E dan himpunan F itu sama. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. E sama dengan F. 0 dan
1, ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, begini ya. Paham anak-anak? Bu. Agak, Bu. Ada yang belum paham? Himpunan yang sama itu adalah Iya, Bu. himpunan yang anggotanya sama persis. Jadi himpunan E dan anggota himpunan F sama nggak anggotanya? Anggota dari himpunan E dan F. Sama, Nah, Bu. ketika kita mengetahui himpunannya Sama. itu sama, maka kita gambarkannya cukup satu lingkaran saja karena anggotanya kembar. Jadi sama persis. Jadi kita tulisnya E sama dengan F, yaitu 0 dan 1 anggotanya ya. Sisanya yang tidak ada di himpunan E dan tidak ada di himpunan F, kita tuliskan di luar himpunannya mereka. Jadi tapi dalam semesta iya karena dia termasuk anggota dari himpunan semesta. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 ini kan masih anggota himpunan semesta. Ngerti ya? Mengerti? Gitu. Ngerti. Nah, coba ditulis dulu 1 sampai 3. Itu kotak pinknya diapakan? Yang mana ya, Nana? Kotak pink. Nah, itu bukan itu sebenarnya, tapi itu kok enggak. Oh, ternyata di mute ya. Itu kotak pink itu bukan ibu yang gambar. Kayaknya tadi ada yang gambar deh, tapi ibu nggak bisa hapus itu gimana ya? Ini nggak bisa dihapus. Ini bukan ya? Ini bukan coretan ibu ini yang pink. Entah itu ada siswa yang gambar kayaknya tadi ya. Waktu yang laptopnya ibu masih loading gitu. Jadi dimulai dari yang satu ini ya. 1 himpunan saling lepas, himpunan beririsan, himpunan yang sama.
Sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Sudah selesai, Belum, anak-anak? Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, agak cepat ya yang belum ya. Sudah. Oke, yang keempat adalah himpunan bagian. Nah, untuk himpunan bagian. Jadi kalau himpunan bagian itu adalah himpunan yang apa kemarin pernah Ibu jelaskan? Kemarin Ibu jelaskan sedikit mengenai himpunan bagian. Himpunan yang berada pada himpunan yang lain. Masih ingat anak-anak? Lambangnya apa ya himpunan bagian itu kemarin? Lambangnya ya seperti huruf C. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Karena himpunan F anggotanya ada 01, himpunan A 012. Jadi kira-kira F himpunan bagian A atau A himpunan bagian dari F? Yang mana F yang bagian. benar? Ada yang tahu? Siapa tadi yang ngomong? Iya, Bu. Ilham. Ilham ya? Oke. Bu. Ilham itu 7 berapa ya? F ya? Oh, Tunggu, Ilhamnya ada banyak. Oh, Ilham Ferdiansyah. Oke.
Nah, bagaimana cara menggambarnya? Jadi F-nya yang di dalam. Jadi F ini di dalam. Di dalamnya himpunan A. Nah, karena himpunan F mempunyai anggota 0 dan 1. Dan 01 itu juga merupakan himpunan, anggota himpunan dari himpunan A. Jadi menuliskannya adalah 0 dan 1. Tapi ini masih belum selesai ya anak-anak ya. Kenapa? Karena himpunan A itu 0, 1, 2. Masih kurang angka 2. Nah, angka 2-nya diletakkan di mana? Ya di himpunan A, tapi bukan di dalamnya himpunan F. Jadi di sini ya. Nah, ini angka 2. Nah, seperti itu. Paham nggak? Paham, Anak-anak? Bu. Paham. Oke, untuk yang anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A dan F itu ditulis di luar seperti tadi ya. 3, 4, 5, 6. Nah, ditulis di luar seperti ini. Nah, kita akan membahas mengenai kita akan membahas lebih mendalam mengenai himpunan bagian. Oke, tentang himpunan bagian ya. Waduh. Himpunan bagian. Jadi judul baru ya. Mengenai himpunan bagian. Kalau tadi kan yang menggambarkannya. Himpunan bagian. Nah, kita bahas himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah himpunan yang berada di dalam himpunan yang lain ya. Nah, sebenarnya anak-anak kita bisa mencari berapa banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Himpunan bagian yang mungkin. Contoh seperti ini. Ibu mau ibu mau memilih nih. Mau memilih siswa dari kelas 7F, 7G, dan 7HEM untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Misalkan ibu memilih, misalkan himpunannya ibu namai M ya. Anggotanya adalah misalkan pertama Ilham. Kemudian siapa ya? Aurel misalkan. Aurel ini kelas berapa ya? Aurel kelas berapa? Ibu yang hafal, yang sering jawab. Ilham, Aurel, siapa lagi ya? Kira-kira. Oh, ini Andin. Nah, misalkan. Nah, misalkan 3 orang ini aja dulu ya. Nah, ibu mau memilih nih 3 orang ini akan mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Mau mengikuti Olimpiade Matematika. Himpunan bagian yang mungkin dari himpunan M itu apa saja? Nah, kemungkinan pertama anak-anak bisa tidak dari salah satu mereka. Jadi himpunan yang berada di himpunan M itu bisa himpunan kosong, ya, bisa bukan ketiganya, ya kan? Yang kedua, bisa salah satu saja, mungkin Ilham saja. Jadi himpunan bagiannya bisa Ilham saja. Nah, Ilham ini berada pada himpunan bagian himpunan M gitu ya. Atau bisa juga Aurel. Aurel saja. Kemudian bisa juga Andin saja. Nah, Andin berada di himpunan bagian M. Kemudian, ini kan yang kalau anggotanya 1. Jadi himpunan bagiannya yang anggotanya 1 ini
berada pada himpunan M. Himpunan Ilham ini berada pada himpunan M. Jadi Ilham merupakan himpunan bagian dari himpunan M. Begitu ya. Bisa juga himpunan bagiannya ini adalah terdiri dari 2 anggota. Jadi Ilham dan Aurel kok lama muncul ya. Kemudian misalkan Ilham dan Andin Nah, bisa juga apa ya ini ya? Aurel dan Andin, begitu ya, anak-anak. Aurel Nah, bisa 2 anggotanya. Bisa juga himpunan bagiannya itu adalah semuanya, 3-tiganya. Jadi bisa Ilham, Aurel, dan Andin. Kok lama ya tulisannya nggak muncul? Nah, muncul-munculnya kayak gini. Ilham, Aurel, Andin. Nah, begitu. Jadi, himpunan bagiannya ini dari himpunan M bisa himpunan kosong. Jadi, kalau misalkan digambarkan di diagram Venn, itu ya, ini S. Nah, si Ilham, tulisannya nggak bisa dibaca ya jadinya ya. Tunggu ya. Ilham, tunggu sebentar. Ilham, Aurel, Andin. Nah, himpunan kosongnya yang mana? Ya, misalkan ini himpunan kosongnya. Nah, kan nggak ada himpunannya. Kalau yang anggotanya 1, berarti dalam satu kotak nanti ada himpunan Paham. sendiri, yaitu himpunan Ilham, atau himpunan Aurel, atau himpunan Andin. 3. Mengerti ya anak-anak dari sini? 3. Nah, untuk yang himpunan kosong ini berarti ada berapa ya? 1 ya? Oh, 1 yang himpunan kosong ada 1. Ibu tanya himpunan kosongnya ada berapa? Ada 1, ya kan? Nah, kalau untuk himpunan yang anggotanya 1, nah seperti ini ada berapa? 1, 2, 3. Bisa himpunan Ilham, himpunan Aurel, atau himpunan Andin. Berarti ada 3, ya, 3 himpunan. Kemudian yang anggotanya ada 2, itu ada berapa? Iya, Ini Bu. himpunan Iya, Bu. Ilham Aurel, Ilham Andin, Aurel Andin. Berarti ada 3 juga ya? Ya. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya 3 itu ada berapa? Ya 1, yaitu Ilham, Aurel, Andin. Begitu ya. Berarti yang ini 1 himpunan 8. bagiannya. 8. Nah, jadi kalau di total itu berapa anak-anak? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Totalnya berapa? Nah, pintar. Jadi kalau di total
jumlahnya adalah 8. Begitu. Sebenarnya kalau kalian jabarkan nanti, misalkan ada satu himpunan, misalnya himpunan O ini terdiri dari 4 anggotanya. Nanti himpunan bagiannya apa saja? Ya kalian sebutkan seperti ini. Himpunan bagian yang anggotanya kosong, himpunan bagian yang anggotanya 1, anggota 2, anggota 3, dan anggota 4. Itu sebanyak berapa? Kalau himpunannya itu beranggotakan 4, berarti himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, jadi rumusnya untuk mencari himpunan itu ada rumusnya anak-anak. Rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, contohnya yang tadi ini. Tadi kan himpunannya anggotanya berapa ya? Himpunan M ini tadi. Ilham, Aurel, Andin. Himpunan M ada 3 kan? Ilham, Aurel, sama Andin. Anggotanya berarti kan ada 3. Betul ya? 8. Ada 3 anggota. Jadi caranya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa ya anak-anak? Nah, 8. Jadi benar ya. Himpunan bagian yang beranggotakan 3 itu ada 8. Nah, 8 ya. Karena 2 pangkat 3 itu 8. Nah, sama ya. Kalian sebutkan anggota-anggotanya masing-masing himpunan bagian seperti yang itu tadi caranya itu. Sama menggunakan rumus 2 pangkat N itu hasilnya akan sama. Mengerti? Nah, sekarang dicatat terlebih dahulu. Ada yang ambil rapot 7F, 8F. Nanti yang uraiannya nggak usah. Jangan lupa ya. Ya, tapi kan ada 2. Coba lihat Google. Kalau aku nggak pernah. Masih Nikon. Iya. Oh, berapa? Sama Margo Jaya Selatan. Nggak pernah sih.
selesai anak-anak? Oh, Bu Mary, yang anunya tanaman-tanaman itu loh Bu, yang jual tanaman-tanaman. Nah seberangnya itu, deretan situ. Ini. Apa Bu? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Apa sudah selesai nulisnya? Oke. Nah, karena waktunya sudah habis. Oke, karena waktunya sudah habis. Ini sebenarnya Ibu mau menerangkan ada lagi sebenarnya materinya tentang himpunan bagian, tapi karena waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Hari ini tidak ada tugas ya, karena nanti kalian fokus buat ulangan harian ya. Tapi nanti setelah ulangan harian itu nanti baru Ibu share link buat absensi. Ya, jangan lupa absen. Mengerti anak-anak? Oke, jangan lupa absen. Oh ya, kalau bisa videonya di like ya. Ya, jangan lupa. Nanti Ibu share videonya itu mengenai video yang kemarin kita meeting, Teams meeting. Ulangannya Jadi di like ya. Itu ada kalian juga. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya. Iya, tanya apa? 1 jam ya. 1:30 sampai 1:30. Jika melewati batas waktu lebih dari 1:30 misalkan, lebih 1 menit Ibu kurangi poin 2. Jadi dikurangi 2. Kalau misalkan kalian telat 10 menit berarti dikurangi 20. Jadi jangan sampai telat ya. Kalau bisa ya sebelumnya itu kalian sudah submit, sudah upload fotonya. Ya. Ibu kasih toleransi waktunya 5 menit. Jadi mungkin siapa tahu ada yang loading ya. Jadi toleransi waktunya 5 menit. Usahakan 1:30 TET sudah terkumpul. Mengerti ya? Jangan lupa untuk esainya, uraiannya ditulis caranya ya. Jadi kalau misalkan jawaban akhir kalian itu ada yang salah, tapi dari step-stepnya ini mungkin salah di akhir, Ibu kurangi poinnya sedikit. Tapi kalau kalian tidak ada caranya, kemudian jawabannya salah, ya mohon maaf, nilainya ya salah, 0 gitu ya. Tapi kalau ada step-stepnya, langkah-langkahnya, nah Ibu bisa kasih poin di sana ya. Oke, semangat ya anak-anak. Nah, hari ini cukup ini dulu materinya. Ya, hari ini mengenai materi ini ya. Tadi menggambar diagram Venn, sudah bisa menggambar diagram Venn yang saling lepas, himpunan beririsan, himpunan yang sama, dan himpunan bagian ya. Kemudian cara mencari himpunan bagian.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan bagian juga lanjutan dari yang ini. Ya, Rohit tanya apa? Rohit mau tanya? Ya, Bu. Enggak ya? Oke, sebelum kita akhiri kita ini foto dulu, screenshot ibu screenshot ya. Siapkan kamera on semua. Kameranya on semua. Ayo, yang lain kameranya on dulu. Ibu screenshot ya. Oke. Di mana ini? Oke, semuanya sudah ya. Ibu screenshot 1, 2, 3, cheese. Ganteng cantik ya. Lagi, ibu screenshot 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa. Mohon dipimpin doanya Evan Putra Pratama. Oke, dipimpin doanya Evan. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa Evan, sesuai halo. dengan agama masing-masing. Doa Evan. mulai. Oke, yang lain aja habis. Farel, dipimpin doanya Farel. Doa selesai. Oke, dipimpin doanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuan yang hebat kali ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.